pegawai bea cukai, Bang. Tapi mempunyai followers yang hampir sudah 1M. Ush. Hapus dulu, Bang. Tepuk tangan virtual. Oh iya, tepuk tangan virtual. Ya. Kembali lagi bersama kami Bea Cukai Bengkulu di acara Ngopi Asik. Ngobrol penuh inspirasi dan informasi menarik. Saya Youngster Podcast Yoga dan partner saya Dodi. Ya, sebelum mulai acara nih kita jargon dulu asik nih, Bang. Ya. Gimana? Ngopi asik. Jangan lupa ngopi hari ini. Ya. Siap. Di sesi ngopi asik kali ini nih kita kedatangan tamu nih, Bang. Tamu apa tuh? Seorang seleb terkenal gitu. Seleb terkenal. Oh, seleb apa dulu? Jelaskan dulu. Yang lagi viral nih, Bang. Dan mungkin semua orang tahu. TikTok. Apa tuh? TikTok. Oke, aplikasi yang lagi hits. Hits banget, Bang, sekarang. Lagi hits dalam segala bentuk kreasi ya. Ada semua. Dari mulai mau pengen masak, tahu cara bermain, hack gitu juga banyak, Bang, di TikTok. Dari mulai bentuk tutorial, iya, sampai tips and trick. Iya, bener. Baru yang kayak games juga banyak, pengetahuan juga. TikTokers juga ya. Ya, gitu. Ngefans juga nih sama Mbak. Ngefans. Wih. Senang nih bisa ditemuin. Siapa tamu kita? Dia adalah Kak Cine. Kita Hai, suruh kenalan dulu. Iya. Ya. Apa kabar Kak Cine? Hai. Halo. Hai. Nah, Kak Cine kita suruh kenalan dulu ya. Boleh, Kak. Halo, perkenalkan semuanya. Nama saya Francine Agatha, biasa dipanggil Cine. Sekarang saya di kantor Bea Cukai Dumai. Oke. Di Dumai. Di bagian atau seksi apa, Kak Cine? Sekarang saya di seksi penyuluhan dan layanan informasi Humasnya Bea Cukai Dumai juga. Humasnya Bea Cukai Dumai. Sama kayak kita berarti ya. Dari Humas Bea Cukai Bengkulu. Sinergi yang keren. Terus kita mau ngapain sama Kak Cine? Oh ya. Jadi Kak, di sini nih Ngopi Asik ini acara silaturahmi nih ceritanya nih. Dari Bea Cukai Bengkulu mengundang juga Bea Cukai di seluruh Indonesia nanti. Nah, kebetulan sekarang kami berkesempatan untuk datang ke Dumai. Bener sekali. Bukan datang sih. Yeah. Kita jalan-jalan ke Dumai, ketemu sama Kak Cine, tapi virtual. Ya, senang bertemu dengan semuanya juga yang di Bengkulu. Terima kasih Kak Cine. Kabarnya gimana? Sehat-sehat ya? Sehat. Semoga selalu sehat dan bahagia biar imun tubuh meningkat dalam situasi seperti ini ya. Tetap putus asa, jangan semangat. Kalau bisa besok, jangan hari ini. Sehat-sehat kah? Alhamdulillah, kita sehat selalu. Sehat, kuat, semangat. Sehat, kuat, rajin belajar. Ya. Mbak Cine nggak tahu itu lagu kapan ya? Mbak Cine nggak tahu kan lagunya, Kak? Oh, beda zaman ya. Aish. Kau membuka sesuatu yang harusnya kau tutupi. Iya. Masalah zaman ya. Oh, iya. Masalah zaman. Tapi kayaknya kalau dari logat kayaknya kita berasal dari wilayah yang sama kayaknya. Oh iya, bener. Iya, Bang. Coba. Emang logat saya terdengar seperti apa ya? Ya, mungkin nggak enak nyebutnya, tapi itu wilayah Provinsi Sumatera Utara. Wih, loh. Disebut juga. Loh. Wilayahnya spesifiknya kan enggak. Sumatera Utara ya. Sumatera Utara. Saya berasal dari Sumatera Utara. Nggak tahu kalau partner saya nih. Saya bisa dibilang Medan Coret lah. Medan Coret katanya kan. Tetap Sumatera Utara, tapi dia mungkin agak malu mengakui dari mana dia berasal, ya kan. Nah, kayaknya Kak Cine ini juga dari namanya juga kita bisa deteksi nih. Ya kan, bisa deteksi berasal dari wilayah yang sama. Jadi sejiwa mungkin kita satu server lah ya kalau kita ngomong. Bisa. Satu server lah. Langsung nyambung lah ya kan. Macam mana kabar, ada belanja di mana? Di pajak. Yes. Masih tahu lah. Ya kan, pasti paham dia. Naik apa tadi? Naik kereta. Jalan di mana? Di pasar gitu ya. Masih kena lah. Di pajak. Oh iya. Pasar berapa rumah kau kan gitu ya kan? Kena masih nyenggol lah ya. Bisa. Terus kita mau ngomongin apa? TikTok. Iya benar, karena Mbak ini
sangat keren gitu. Kurang pas dipanggil Mbak. Oh ya, Kakak Cine ini Kak Cine. sangat keren karena pegawai bea cukai, Bang. Tapi mempunyai followers yang hampir sudah 1M. Ush. Beli aplaus dulu, Bang. Tepuk tangan virtual. Oh ya, Tepuk tangan virtual. Ya. Sudah Terima kasih. punya followers sampai 1M. lebih. Iya ya. Kalau lebih tepatnya Berapa lapis? Ratusan. Ya, bukan iklan, bukan iklan. Sudah lebih dari 1M followers di platform TikTok. Iya. Paling Nih, tinggi gitu, Bang. Karena belum udah masuk kategori seleb TikTok dong. bener lah. Udah masuk Makanya kategori seleb kita TikTok. bersyukur nih. Terus nanti kalau kita tanya kayak di talk show itu ya kan, kita tanya lagi sibuk apa sekarang? Iya, gitu ya. Bikin konten, Bang. Bikin konten. Iya. Jadi seleb TikTok yang pakai seragam BC atau seragam BC yang seleb TikTok. Mana lebih pas? Lebih enak pegawai BC yang menjadi seleb TikTok. Pegawai BC yang menjadi seleb TikTok. Keren banget. Terus kita tanya, langsung kita tanya-tanya aja. Langsung lah. Tapi sebelum kita mulai ke TikTok, kita tahu dulu nih, gimana sih bisa jadi bea cukai? Oh iya. Mana duluan kenal TikTok apa BC? Iya. Nah, coba kita tanya dulu nih. Ya. Gimana, Kak Cine? Cerita dikit dong tentang bagaimana bisa masuk ke pakai seragam bea cukai. Oke. Jadi pertamanya dari kecil sebenarnya saya pinginnya jadi sutradara. Wow, oke. Saya dari awal emang suka bikin drama-drama, rekam-rekam sendiri. Oh, tapi yang penting jangan jadi sutradara kerusuhan ya. Oh, tidak. Kemudian drama. Kemudian ternyata takdir berkata bahwa saya telah ditunggu di Kementerian Keuangan. Iya, luar biasa. Inspiratif sekali takdirnya jadi bea cukai. Saya juga menunggu Mbak duduk di sebelah saya. Iya, minta tanda tangan. Iya, tanda tangan, Mbak. Iya. Oke. Iya, seperti itu. Jadi awal mulanya tuh Mbak, maksudnya awalnya lewat jalur apa? Awalnya seperti yang lainnya kan USMPK instan. Lewat PKN instan ya. Sebenarnya awal cerita jadi PNS ini saya diajak sama teman saya. Sahabat saya mengatakan, ayo ikut tes PNS, tes stan, karena dia pengen ada temennya. Awalnya saya ikut teman. Iya, ikut teman awalnya. Dan pas tes. Dalam banyak kejadian temennya yang nggak lulus. Pan temannya udah ngajak gini, ayo kita ikut tes. Terjadi juga terjadi lagi ya. Dan dalam banyak kejadian emang begitu. Udah sering ya, kayak kutukan gitu ya. Hah? Kayak orang yang nggak tahu diajak. Makanya aku nggak mau ngajak-ngajak. Iya. Jalan aja sendiri. Gitu. Iya. Begitu ngajak, ntar dia yang lulus, aku yang enggak gitu. Langsung keluar tanduk gitu ya. Udah kayak. Dan itu terjadi juga ya. Banyaklah kasusnya. Oke. Terus menempuh pendidikan berapa lama, Kak? Saya dapat prodi D1 Kepabeanan Cukai, jadi cuma 1 tahun. Penempatan langsung di Bea Cukai Dumai seperti itu. Oh, sekarang di Bea Cukai Dumai ya. Seksi penyuluhan dan layanan informasi. Penyuluhan dan layanan informasi. Berarti kantor pertama langsung menempati unit PLI ya? Iya, di PLI sampai sekarang udah 2 tahun. Wajar dong. Udah 2 Seleb. Oh iya, PLI itu humas ya? Iya. Seleb yang jadi humas. Mantap, itu sejalan kayaknya perannya itu. Itu kan tadi jalur cerita masuknya di Bea Cukai, PNS ya. Iya. Nyebutnya sekarang ASN ya. ASN ya. Nah, terus mulai kenal TikToknya kapan? Nah, kenal TikToknya ini sebenarnya waktu mulai diberlakukannya WFH saat pandemi COVID. Saya pikir pas zaman yang kemarin-kemarin itu, Pak, yang lagi viral-viralnya TikTok oleh Mister. Ada anak-anak kecil main TikTok. Oke. Pikir dari situ ternyata. Karena gini, di masa yang lalu-lalu TikTok itu kan dikenalnya lebih kontroversial, lebih negatifnya ya. Nah, kenapa kemudian sejak kapan mulai kenal TikTok dan kenapa kemudian terjun di situ? Awalnya mulai TikTok
sama seperti yang lainnya pasti ngerasa TikTok itu awalnya mungkin alay gitu ya, karena lebih banyak konten yang seperti joget-joget gitu. Tapi lama-kelamaan TikTok itu udah mulai berubah. Karena udah banyak konten kreator, sebenarnya konten kreator ini muncul saat mulai pandemi. Karena saat pandemi orang-orang kan hanya di rumah aja. Di saat orang-orang di rumah, mereka mulai berkreasi dari video. Ada yang membagikan pengetahuan, ada yang membagikan tips masak, ada yang duet musik, duet lagu. Jadi semenjak pandemi ini TikTok benar-benar berevolusi sehingga makin banyak konten kreator lain yang menyajikan banyak konten-konten menarik lainnya yang membuat TikTok berubah semenjak pandemi. Dan salah satu orangnya Mbak ya, Kakak Cine. Jadi salah satu agen perubahan TikTok. Change agent-nya di TikTok nih berarti ya. Iya. Salah satu yang membuat ya tadi perubahan. Keren. Jadi itu ini Bang, kalau terjun ini asik, pasti kan ada nggak sih perasaan gitu Kak, kayak apa sih, kalau kami mikirnya kayak enaknya itu di mana sih, asiknya itu di mana? Bisa juga ditanya itu. Apa enaknya? Ya, asiknya main TikTok itu, TikTok kan awalnya memang media untuk hiburan ya, media penghibur, entertain. Saat kita ngelihat TikTok, kita ngelihat konten, wah menarik nih. Terus kita juga berpikiran, wah aku ada ide nih, aku juga pengen bikin konten kayak gini, yang lebih dari ini. Asik, lebih darinya itu ya. Memotivasi ya. Keren. Ya. Nah, kita bikin aja, kita berkreasi aja. Pertama kita memang harus percaya diri bahwa kita itu bisa juga menghasilkan konten. Apalagi kita kebetulan saya sebagai humas, dan atasan saya selalu mengatakan bahwa semua orang itu sebenarnya adalah humas. Iya. Jadi sebenarnya kita sendiri memiliki konten unik masing-masing. Hanya saja kendalanya adalah orang-orang terkadang tidak percaya diri untuk menampilkan ide dan kreativitas mereka. Nah, kemudian di saat pandemi ini, di saat semuanya karantina di rumah masing-masing, memang semuanya berlandaskan karena gabut sebenarnya. Gabut memaksa dimulai orang, dari situ ya. Iya, gabut memaksa orang untuk berkreasi dan menampilkan. Dan ada media TikTok di mana orang-orang berlomba-lomba menampilkan kreativitasnya masing-masing. Kenapa TikTok? Karena ada kan banyak platform lain. Iya. Platform lain ya. Kalau Instagram mungkin lebih ke foto dan video-video. Apalagi foto-foto dan video Instagram itu lebih ke sesuatu yang akan banyak likes-nya jika dilakukan di hal-hal di luar rumah, misalnya aktivitas di luar. Misalnya saat jalan-jalan, aku jalan ke sini loh gitu. Sedangkan saat itu orang-orang lagi di rumah, karantina di rumah masing-masing. Kalau TikTok, medianya kita bisa banyak, misalnya bikin masak, kan bisa di rumah. Bisa duet musik, bisa bikin, kalau saya kan konten saya kan POV. Istilahnya kayak cerita drama yang kita rangkai sendiri, kita acting sendiri, kita bikin musiknya sendiri. Semuanya bisa kita lakukan di satu ruangan aja gitu. Nggak butuh space besar ya. Dan TikTok itu lebih banyak variasi lagunya dan juga jangkauannya untuk masuk ke FYP itu lebih luas. Keren. Apa tuh? FYP itu kayak viral-viralnya gitu Bang. Kepanjangannya mungkin Kak Cine bisa jelaskan? FYP itu sebenarnya for your page. Istilahnya kalau di Instagram itu kayak explore kita, menu explore. Jadi muncul gitu di pencarian kita. Apa ya? Mungkin dalam obrolan ini perlu banyak hal yang kita perlu mendapat penjelasan lebih. Karena saya atau nggak tahu kalau teman saya, kalau saya sendiri nggak terlalu ini juga sama platform TikTok nggak terlalu akrab gitu ya. Maksudnya yang saya tahu paling kalau ada yang viral-viral aja, yang oh ini lagi populer di TikTok gara-gara apa gitu kan, banyak inilah, banyak sebab ya, bisa jadi viral itu kan bisa banyak sebab. Maklum lah ya Mbak. Jadi sebenarnya perbedaan yang mendasar kita bandingkan ke aplikasi misalnya yang terdekat aja deh, aplikasi Instagram misalnya. Kalau Instagram kan yang muncul di beranda kita adalah orang-orang yang kita follow. Orang-orang kita ikuti. Sedangkan kalau di TikTok itu yang muncul adalah video-video dari orang-orang yang videonya naik. Bukan dari orang yang kita ikuti, tapi memang video yang berkualitas sehingga masuk ke beranda kita.
Jadi masuk ke notifnya yang itu ya, Ya. yang nggak perlu kita ikutin, tapi selagi video itu emang naik. ya kita pasti kita lihat gitu. Oke. Jadi tadi ini Mbak menyinggung sedikit tentang konten tentang konten Kak Cin ini tadi, VOV tadi. Jadi kalau ide sama konsep ceritanya itu gimana sih Kak Cin? VOV. Apa tuh? Hurufnya apa tuh? VOV. O VOV. Oke. Kayak dubbing gitu bukan? Dubbing juga ya, ada dubbing. Cuman sebenarnya POV itu artinya adalah sudut pandang. Point of view. Yes, bener. Akhirnya mengerti. Bukan VOV dong, P. Iya. POV. Iya. Point of view. Oke. Iya. Oke. Kemudian saya bikin cerita. Saya bikin kisah. Tulis sendiri berarti, Mbak? Iya, tulis sendiri. Biasanya berpikiran sendiri. Cita-cita kecilnya. Kalau nyuruh orang lain berarti bukan dia konten kreatornya dong. Oh iya ya. Kaknya itu tadi cuma Dia jadi waktu kecil tadi katanya pengen jadi sutradara, bukan penulis skenario. Oh iya ya. Keren. Iya kan? Meleset itu. Iya ya. Tapi nggak apa-apa. Keren. Kita dengerin lagi. Lanjut. Kak Cini. Jadi dalam konten saya yang POV ini lebih ke kita menampilkan sebuah cerita atau drama di mana kita berperan sebagai karakter tersebut. Kita sendiri yang merangkai karakternya, kita sendiri yang mengatur alur ceritanya, sehingga bisa tercipta sebuah video yang berisi kita lah sebagai karakter drama dan skenario kita sendiri, sehingga tampil sebuah cerita seperti itu. Itu durasinya berapa panjang? Ada yang 15 menit, ada yang 15 detik, ada yang 60 detik. Paling lama 60 detik. Iya, kalau di TikTok paling lama 60 detik, 1 menit. 60 detik itu bisa ada semacam ceritanya gitu ya, alurnya ya. Iya. Terus apa namanya, musik atau suara yang mengisi tadi itu emang sudah tersedia di aplikasinya? Iya, sudah ada di TikToknya, ada banyak musik di TikTok. Sudah ada, jadi tinggal kita cari aja gitu ya. Iya. Kalau persiapan khusus gitu, ada nggak Kak Cine? Maksudnya pasti kan setiap satu cerita nulisnya atau ada kayak perlu peralatan ini atau dengan sudut seperti ini gitu, itu nyiapin sendiri, benar-benar sendiri gitu Kak Cinenya? Iya, nyiapin sendiri sih, lighting-nya, LED light-nya, semua. Berarti dia nggak cuma jadi sutradara. Semua diambil. Dia sutradara merangkap kru, merangkap tukang kabel, tukang lighting, tukang kameramen, ya kan? Sound apanya namanya? Efek. Sound efeknya sudah tersedia di aplikasi, ya kan? Nah itu apa namanya, peralatan yang dipakai apa? Oh iya, bener nih. Kamera HP, ring light 2 sama lampu LED. Sederhana, peralatan sederhana aja. Itu aja. Kalau untuk editingnya sendiri, gitu gimana Mbak? Editing pakai aplikasi yang di handphone aja. Oh iya. Sesimpel itu sebenarnya bikin video. Sesimpel itu. Berarti balik ke kemauan ini Bang, bukan kemampuan. Iya, kemampuan juga dong. Oh iya, maksudnya nggak terbatas oleh peralatan tadi, balik ke kemauan kita untuk mencari tadi. Hampir semua orang sudah punya handphone ya. Benar. Hampir semua orang punya handphone, tapi belum tentu semua orang punya akses internet. Ya kan? Karena harus beli paket. Iya. Boleh. Jadi butuh handphone, butuh beberapa sedikit cahaya, ya kan? Paling penting. Ada lampu LED. Tapi seberapapun karyanya tidak akan bisa diupload kalau nggak ada internet. Nggak ada internet. Bener nggak? Juga. Iya kan? Numpang wifi tetangga mungkin. Iya bisa juga. Ya kan? Itu ngubungin teman namanya. Boy, minta dong. Minta kuotanya kan. Hotspot. Iya. Terus sudah ini apa? Sudah punya pengalaman atau apa yang bisa dibagi ketika Kak Cine ini sudah berkecimpung di TikTok nih? Lebih banyak dikenal mungkin ya. Udah pasti banyak yang kenal juga. Kemudian ini kalau di TikTok tuh dikenalnya sebagai follower gitu ya atau gimana? Sebagai selebtok. Ya itu ada fitur berkirim pesan juga atau gitu ada ya? Oh, ya. Ada.
kirim pesan. Efek dari main TikTok sebenarnya kalau udah sebesar ini dikenal banyak orang, kalau misalnya pasti teman-teman waktu lagi ngumpul bilang, temanku ada loh yang nanya kantor ya sama Francine, kirim salam kayak gitu. Oh, kalau cuma kirim salam doang, nggak ada yang kirim duit gitu ada ya? Kalau ini Mbak, setelah Kak ini tadi terkenal, ada nggak maksudnya efek ke bea cukainya itu sendiri, atau kan Kak Cine ini sebagai humas nih di Dumai, atau ada beberapa nyelepin konten-konten untuk bea cukai Dumainya dengan TikTok, atau Mbak sebagai sebagai personal atau sebagai agen kehumasan? Ya, benar. Selama ini masih sebagai agen kehumasan kantor, misalnya sebagai kalau kita bikin short movie, jadi dapat peran utama misalnya seperti itu, atau ya seperti diundang ke podcast BC Bengkulu. Jadi sudah punya ini juga dong, pernah diundang kemana gitu? Kalau diundang belum sih. Baru ini pertama kali kesempatan pertama saya. Kita jadi yang pertama. Kita jadi yang pertama tapi bukan yang terakhir. Terima kasih kembali. Mudah-mudahan kalau misalnya nanti ini naik di itu memberikan motivasi dan inspirasi positif buat yang nonton. Buat yang nonton dan menjadi ide menarik ya. Kebayang nggak sebelumnya ketika bergabung ke TikTok, daftar akun gitu kan? Kebayang nggak akan efeknya viral. Seperti saat ini? Enggak, sama sekali nggak kebayang. Nggak sama sekali. Nggak kebayang ya? Kebahagiaan waktu dulu aja kalau misalnya ada satu orang yang like itu dapat seneng banget. Gitu. Jadi nggak berharap lebih harus 1 juta followers, enggak. Ya ternyata banyak juga teman-teman netizen lain yang suka dengan video saya, jadi bisa sampai ke tahap ini. Populasi TikTok sendiri juga udah luar biasa sekarang ya. Mengerikan Bang. Apalagi dengan situasi yang itu tadi, dimulai dari rebahan, karantina di rumah, nggak tahu mau ngapain, ya kan? Mulai bikin konten, mantep juga. Konten dan banyak hal lah yang bisa dikreasikan di situ ya. Memotivasi saya, kamu rebahan ini keren. Oke. Mulailah kita rebahan. Biar dapat ide konten. Iya juga. Segala sesuatu harus dimulai dari mimpi. Tidur aja udah. Iya. Aduh. Tapi Mbak, Kak, kalau di isi konten Kakak sendiri ada yang mengenalkan bea cukai itu sendiri nggak? Wah, kalau untuk media sosial saya belum menampilkan soal bea cukainya kalau di TikTok. Tapi kalau di Instagram saya sesekali menjelaskan juga ke followers Instagram saya. Saya ini bekerja di bea cukai itu apa gitu, saya jelaskan. Apalagi kemudian belum tahu bea cukai itu apa. Cuman untuk TikTok sendiri saya belum. Apalagi kita juga di ASN Kemenkyu juga ada ini ya, ada panduan ya untuk jalur sosial media manajemen ya. Iya, karena saya juga kalau misalnya ingin menampilkan konten soal seragam bea cukai, saya terlebih dulu konsultasi ke unit internal kantor saya. Mantap. Jadi tidak diusahakan untuk tidak melanggar batasan-batasan ya. Iya. Sewajar. Terus aktif di TikTok, aktif di sosial media dengan followers yang juga sudah banyak, ya kan? Keren. Itu dengan pekerjaan, dengan tugas, itu bagi waktunya gimana tuh? Tetap ada kewajiban nih. Nah, kewajiban utamanya kan masih ASN. ada nih. Ya, benar. Ya, kalau mengenai manajemen waktu saya juga masih berusaha sampai saat ini. Kalau untuk selama ini dari jam 8 sampai jam 5 kan di kantor. Kemudian sebenarnya saya bikin konten itu dari jam 8 malam sampai jam 2 pagi. Wow. Memang masih kurang manajemen waktu karena terlalu memporsir sih sebenarnya, tapi sampai jam 2 pagi. Itu sekalian merangkap ini ronda nggak? Ngeronda ya. Ronda. Sekalian ya, nyambi gitu. Iya. Tapi benar, Mbak. Ada tuh. Kayaknya Mbaknya juga suka nih filmnya tuh. Ada kata-kata yang bilang tanpa pengorbanan yang besar kita tidak akan mendapatkan hasil yang besar lah. Wah.
Bijak sekali. Kayaknya Mbaknya nonton filmnya, jadi saya ucapin. Bijak sini. Iya. Kalau di sana, bijak sana. Oh ya, Bijak sini. bijak sini. Iya. Siap. Terus ide-idenya munculnya nggak di antara jam 8 sampai jam 2 itu ya? Kebetulan juga saya tipe yang sisi kreatifnya itu muncul saat malam hari, Pak. Waduh. Itu dia. Aktif dia. Ada mode-modenya. Mode aktif kreatif. itu malam hari. Mode Apa kreatif. namanya, si kakak sudah mulai aktif ya. Ya. Aduh. Jadi munculnya itu di situ ya? Iya, Pak. Ide-ide itu muncul saat udah matahari terbenam, udah mulai aku ingin bikin ini. Saat matahari mulai terbenam, saat kegelapan menyelimuti bumi. Aku pun menulis di bukuku. Iya. Nulis apa? Cerita. Konten, ya kan? Nulis konten, kemudian ada Adalah persiapan, langsung eksekusi. Oh iya, eksekusinya di hari itu juga, Kak? Iya, Atau- langsung di hari itu. Keren ya. Itu dapat ide, tuliskan, kerjakan. Iya. Jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Terus sampai kantor paginya nggak ngantuk ya? Pertanyaannya membingungkan sebenarnya. Habis itu lanjut nonton Liga Champions. Kan jam 2 pagi Iya ya. ya. Istirahat sebentar lanjut nonton Liga Betul Champions. juga. Begadang Tapi terus. nggak tiap hari kok. Nggak tiap Saya- hari. Yang penting kalau ada ide aja ya. Iya. Tapi ada target gitu nggak, Kak? Maksudnya Kak Cine punya target misalnya seminggu itu harus ngepost 1 atau per hari itu harus gitu. Iya sih, harus Ada ya? post minimal 2 kali seminggu. Oh. Iya, berarti 2 kali begadang dalam seminggu ya. Udah 2 kali kadang. Iya. Berarti ada perhitungan tuh nutrisinya untuk mengganti Iya, harus makan pola apa nih? istirahat. Minum apa ya nih? kan? Iya. Terus tanggapan orang-orang di sekelilingnya gimana tuh? Tanggapan orang-orang Aduh. kantor, pimpinan ya kan? Mereka dukung-dukung dan senang-senang aja. Terus biasanya kalau lewat ada yang manggil, Cine, ayo tiktokan gitu. Ada yang ngajak collab gitu. Jadi kayak siap. Ada pimpinan saya, jadi agak kita potong sedikit. Iya, Oh siap, oh iya. Nggak apa-apa. aman. Jadi udah banyak yang ngajak collab ya, dikenal sebagai Putri TikTok juga kali ya Wih, di kantornya ya. Oh ya, mungkin ada sebutan tersendiri, Kak. Iya, di di kantor, kantor gitu. Cine TikTok lah. Ini Ini TikTok. Iya. Citok. Soalnya gini, di kantor kita sini juga ada beberapa teman-teman yang aktif di TikTok. Tapi Oh, iya. tapi belum se-viral Kak Cine. Belum lah, masih perlu Iya. banyak belajar dari Kak Cine Jadi nampaknya mungkin nih. perlu banyak Berarti belajar nanti- dari Kak Cine. Saya perlu kasih tips dan trik biar FYP mungkin. Widih. Mungkin itu pertanyaan selanjutnya. Apa tadi FYP? For your page. Ya. Oke. Berandanya TikTok. Berandanya TikTok supaya videonya nampang di situ ya. Iya. Ngomong-ngomongin FYP, Kak Cine nih, saya juga pernah lihat ini. Konten itu di timeline. Kontennya Kak Cine itu yang epopenya tadi itu. Masuk media apa aja udah berapa kali Kak Cine gitu? Maksudnya sampai kan TikTok, kadang kan dari TikTok bisa menyebar ke Instagram, ke Line mungkin, atau ke Wah. YouTube gitu. Sebenarnya kalau itu udah akun-akun yang re-uploader sih Iya. sebenarnya. Jadi saya Oh, juga gitu kurang ya. tahu karena mereka juga nggak ada Oh, nge-tag. nggak izin gitu ya? Hanya, iya. Oh, kalau di TikTok itu perlu ada mekanisme perizinan juga, hak cipta gitu nggak ya? Harusnya ada ya. Oh, Semoga Oke, semoga ke depannya ada. mungkin kalau ngomongin hak cipta itu kan kaitannya sama ya tadi kita. penghasilan ya, Oh, atau is. monetize ya. Karena kan karya kita nih. Betul. Karya nih. Aduh, Udah dapat apa Kak dari TikTok? Uish, pertanyaan vital nih. Silakan Kak Cine. udah banyak banget yang nanyain gimana sih Wih. di TikTok kalau misalnya udah gede akun gede apakah emang bakal dapat uang kayak dari YouTube kah gitu. Dan jawabannya enggak, Hmm. tidak ada. Enggak ya. Tapi nggak ada niatan buat endorse gitu, Kak. Nah, kalau akun ini semakin besar, yang banyak masuk adalah tawaran-tawaran endorsement dari pihak-pihak bisnis yang ingin dipromosikan jualannya. Oh, Dari lebih ke situlah endorse-nya ya, bukan Hmm. ke kayak platform lain yang monetize-nya dengan View. view kah Iya, atau like, by subscribe. click juga bisa ya kan. Jadi Untuk saat platformnya ini itu ya. mungkin
Belum. Jadi kalau dari TikToknya sendiri atau dari platform aplikasinya nggak ada ya? Iya, belum ada. Kalau itu buat apa capek-capek? Cie. Jadi menunggu endorsan dong ya, berarti kalaupun ada peluang itu nunggu endorsan ya. Tapi tadi Kak Cine bilang udah ada ya? Maksudnya udah ada tawaran gitu atau belum? Apa? Udah ada tawaran belum? Apa udah jalan Ya, atau? udah mulai membuat konten tentang endorsan mungkin. Ya, sudah ada. Cuma kan kita bikin konten emang untuk menghibur orang lain, untuk Iya. entertain ya, bukan untuk endorse. Tapi nggak apa-apa Iya, lah. sampingan. 5:1 atau 10:1 dari 10 konten, 1 menghasilkan gitu kan. Keren tuh. Lumayan, selain seleb dapat juga Ya, penghasilan dari itu. Maksudnya menghibur orang tapi kita juga terhibur. Terhibur. Dengan Iya. Iya. Aduh. Oke. Dan Keren terus juga nih. berarti secara sistem TikTok itu nggak ada monetize ya? Tidak ada. Belum ada mungkin. Mungkin Oh, belum kedepannya ada ya. Mungkin fitur itu belum ada untuk saat ini ya. belum ada. Tapi Kak Cine ini mungkin agak berat juga nih pertanyaan ini. Jika suatu saat TikTok menghasilkan, apakah ada kemungkinan fokus ke menjadi seleb TikTok saja kah? Aku ingin fokus ke TikTok. Iya, gitu. Enggak. Saya Enggak udah ya? sangat mencintai Bea Cukai. Luar biasa, Becukai. Sasageo. Apa itu? Kak Cine ngerti lah. Ini soalnya gini, kalau TikTok ini sebenarnya akhir-akhir ini identiknya dengan K-pop ya. Ya, Ya. betul. Identiknya ke situ ya, K-pop ya. Banyak hal. Termasuk Keren. Jangan-jangan Mbak juga suka K-pop nih Kak Cine? Ya, suka. Wis. Tapi ya, suka. Berarti beberapa konten juga membahas tentang K-pop atau gimana gitu? Sebenarnya untuk saat ini belum, kedepannya ada rencana karena baru lagi hobi-hobinya bahas soal anime sih yang Oh ya. ada hari ini. Ya, kedepannya ada rencana mau bikin konten soal K-pop. Keren. Yang penting kreasinya boleh ditiru, yang Ya. penting jangan operasi plastik. Apalagi plastiknya pakai plastik ember. Apalagi embernya belum SNI. Belum ada tulisan anti pecah. Jadi K-pop ini memang populer, banyak ini ya, banyak sekali kreasi-kreasi yang muncul dari ide-idenya K-pop ini ya, mulai dari tarian, terus tadilah nyanyian juga, nyanyian, musiknya. cerita, film, ya. dan Keren. sinetron Korea gitu ya. Ini mbaknya ini keren ini, Kak Cine nih. Terus Kak Cine, kalau ada pesan-pesan gitu untuk, mungkin kan karena awal TikTok ini berjalan dengan kontroversial itu kayak meluruskan tadi tuh Kak Cine, maksudnya supaya orang-orang tuh maksudnya masih banyak nih orang-orang yang terpaku dengan TikTok nih, alay lah tadi gitu. Maksudnya mungkin ada beberapa pesan dari Kak Cine yang meluruskan tentang itu karena Kak Cine yang terjun di situ gitu. Untuk sekarang TikTok itu adalah media untuk orang-orang berkreasi dengan caranya masing-masing dan juga sangat sederhana. Kita hanya perlu menunjukkan apa yang kita miliki, kita balut dalam kemasan yang menarik, dan yang paling penting adalah orang-orang TikTok itu adalah orang-orang yang percaya diri. Keren banget. Percaya diri. Kak Cine, berarti percaya diri. Aku harus percaya diri sekarang, mulai dari sekarang. Percaya diri terhadap konten yang kita miliki, harga dari kita sendiri. Apa yang kita sajikan ke orang lain. Oh gitu. Keren, Terus keren. buat ini nih, buat teman-teman yang mungkin terinspirasi sama Kak Cine, kalau mau mengawali bergabung ke TikTok atau ide bikin konten itu dari mana atau apa gitu, ada tips and triknya nggak untuk dapat moodnya gitu kan? Kecuali misalnya begadang sampai jam 2 pagi. Kita nonton jangan Liga Champions. Ya. Bagus. Oke, jadi kalau untuk orang-orang yang pengen jadi konten kreator juga, misalnya di TikTok, yang pertama itu harus tahu tipe karakter konten yang akan dibuat seperti apa. Kan di FYP kan banyak tuh. Ada yang komedi, ada yang POV seperti saya, ada yang ngasih pengetahuan, ada yang nyanyi, ada banyak sekali konten di TikTok. Nah, pilih sesuai minat dan bakat. Wih, ada artinya ya. Penelusuran minat dan bakat. Konten yang menjadi ciri khas kita,
itu seperti apa. Misalnya pun, konten ciri khas kita sendiri itu misalnya masak. Banyak juga orang yang masak, cuma kita harus punya ciri sendiri, misalnya dari logat kita, memberi tutorial, mungkin itu yang menarik orang-orang, ataupun mungkin dari cara kita memasak yang nggak biasa, atau cara menyajikan kita. Biasa ya. Misalnya. Mungkin masaknya Warna menyusahkan diri sendiri ya. Yang lain pakai kompor, kita pakai kayu bakar gitu ya. Boleh juga. Yang penting identitas punya keunikan sendiri. Keunikan. Karena gini, sekarang ini sosmed orang kontennya orang marah-marah aja bisa viral. Iya. Karena dia unik gitu tadi ya, Bang. Karena unik, Punya ya kan? ininya sendiri. Tapi tadi ngomong-ngomong soal minat dan bakat nih Kak Cine. Apakah semua orang yang terjun TikTok harus punya bakatnya sendiri-sendiri gitu, atau emang kayak kerja keras bisa mengalahkan itu? Asik. Sebenarnya juga enggak, karena ini kan media entertain, hiburan. Enggak cuma konten kreatornya aja yang kreatif, tergantung netizen juga. Netizen itu terhibur dengan konten yang seperti apa. Laku Ada apa orang enggak yang di pasar itu ya? FYP ya. Iya, ada netizen yang terhibur jika melihat drama. Misalnya drama antara A sama B. Semakin diperpanjang, semakin drama ya. viral. Kayak udah kayak Tergantung konflik dan tergantung apa yang diminati netizen juga sebenarnya. Iya, karena pasarnya netizen ya. mulut turah aja. Itu apa itu di likes gitu ya, atau di apa? Nyebutnya kalau di TikTok nyebutnya apa? Iya. Apresiasi dari netizen tadi. Mohon maaf, ada tadi terlambat. Bisa diulangi pertanyaannya? Nah, kalau di TikTok itu apa yang sudah dilakukan sama netizen atau orang yang melihat itu apa, berupa likes atau kalau misalnya netizen di TikTok, teman-teman yang nge-follow saya, mereka selalu memberi like dan komen. Orang-orang di TikTok itu, netizen yang komen di TikTok itu lebih banyak yang suportif. Jadi mereka nggak segan-segan komen kayak semangat Kak bikin kontennya gitu, Kak suka banget, nggak pernah ngecewain misalnya gitu. Orang-orang di TikTok tuh suka banget ngasih komentar suportif yang bikin konten kreatornya juga makin senang karena didukung juga sama netizen. Karya mereka itu didukung dengan ucapan positif dari mereka. Tapi ada tanggapan lewat komen. Gini, Bang. Iya. Kalau ada yang suportif, pasti pernah ada dong yang tidak gitu. Kalau dari Kak Cini sendiri tuh gimana sih nanggepinnya gitu? Karena kan banyak yang ya udah ngedon duluan atau kayak tips dari Kak Cini untuk nanggepin konten kok jelek kali gitu. Biasa aja nih gitu. Oke. Sebenarnya pernah saya lihat konten seperti itu. Komentar seperti itu. Cuman komentar itu ditutupin sama komentar positif lainnya gitu. Komentar negatif. Tenggelam sendiri ya? Iya, tenggelam. Dia hanya di bagian bawah, di mana di atas-atasnya itu adalah orang-orang yang senang dengan karya kita. Karena kan kalau ada yang like, pasti ada yang haters juga dong, ya kan? Tapi tetap balik ke kitanya, mau ngelihat ke yang sisi mana, ya Kak? Iya, benar. Mbaknya selalu positif auranya. Bijak sini. Kalau di sana, bijaksana. Iya, jangan sampai karena kita terlalu terpaku dengan hal yang mengkritik kita jadi melupakan orang-orang yang senang dengan kita. Keren kali Kak Cini. Quote of the day. Iya. Jangan terpaku sama orang yang mengkritik. Karena lebih banyak yang suka, ya kan? Jika kritiknya tidak baik, ya kritik yang menghancurkan. Kalau kritik yang baik boleh diterima. Kalau kritik yang baik boleh diterima. Begitu, Bang Yoga. Keren. Terus gimana nih, Kak? Harapan-harapannya dengan TikToknya sendiri dan dengan karirnya Kak Cine di BC. Kalau untuk karir di TikTok, sebenarnya saya dengan yang sekarang juga udah puas gitu. Yang penting nggak mau ngecewain mereka yang udah nge-follow dari awal-awal, dari masih baru 2000. Kemudian untuk karir di Bea Cukai, sekarang saya sedang persiapan untuk D3 khusus. Semangat Mbak. Kalau buka. Insya Allah. Kalau buka. Belum ada ya? Belum ada peluang buka ya? Belum ada info sih. Bang. Tetap putus asa, jangan semangat. Kalau bisa besok apa hari ini? Iya. Kalau bisa besok, lakukan besok aja, jangan hari ini. Iya. Tapi tetap semangat Kak Cine. Kami doakan lancar lah. Udah memenuhi kualifikasi ya? Ada ininya kan? Persyaratannya sudah ya? Sudah.
Sudah tinggal menunggu apakah ada peluang dibuka apa enggak ya. Iya, semoga. Keren Mbak Cine ini. Maksudnya visioner orangnya. Visioner. Jadi diharapkan kalau dari sisi karir di Bea Cukai mengharap ada peluang D3 khusus ya. Iya. Dan Bakal terus lanjutin pendidikan. sekolah Nggak mau nomor berhenti 1. di satu. Sekolah nomor 1. Oh iya Kak Cine, ini mungkin pertanyaan yang agak ini juga apa? Nggak ada niatan bikin ini meet and greet gitu. Aduh, Meet and greet. Dilarang berkerumun. Oh iya ya, Mak. Yang virtual juga nggak masalah gitu. Maksudnya pernah bikin meet and greet dengan para fans-fansnya Kak Cine gitu. enggak. Dan aku juga nggak mau bilang mereka fans. Oh, karena ya. mereka lebih ke kayak teman-teman yang mendukung gitu. Wah. Saya nggak punya fans, enggak. Nggak punya fans. Cuman follower aja ya. Followers? Iya. Ya kan follower tuh nyebutnya kan di aplikasi follower. Boleh. Itu juga. Kan, Berarti aku jadi fans pertama Kak Cine. Ci. ya, terima kasih. Oke. Iya. Jadi kalau di teman-teman di PLI kantor Dumai sama kita nih kira-kira apa yang bisa kita buat kolaborasi atau apa gitu. Kita sinergikan lah. Sinergi kegiatan dengan PLI antara PLI Dumai dan PLI Bengkulu. Kira-kira apa nih Kak Cine? Ada. Kita bikin konten TikTok misalnya kan? Iya. Tuh. Monce Gusto. Kayaknya mungkin untuk kedepannya Bea Cukai Dumai akan mengundang pihak Bea Cukai Bengkulu juga untuk podcast. Widih. Bareng kayak gini juga, tapi yang diundang sekarang Bea Cukai Dumai. Ya, jadi home away ini ceritanya. Macam main bola. Ya. Kegiatan podcast virtual dari Bea Cukai Bengkulu juga sangat menginspirasi Bea Cukai Dumai. Baik, dan semoga bisa menularkan inspirasi, motivasi yang baik-baik buat niatnya buat seluruh yang nonton. Benar. Yang nonton karena satu kita mau nyambung silaturahmi nih buat teman-teman saudara-saudara kita dari kantor Bea Cukai manapun. Yang keduanya kita pengen bersinergi lah, bersinergi. Kita bisa bikin karya apa nih gitu. Barengan gitu. Siapa tahu besok Bea Cukai Dumai, PLI Dumai bikin project tadi podcast video cover misalnya kita dilibatin. Boleh juga tuh. Ya kan, kita dilibatin main perkusinya aja walaupun gimmick-gimmick aja ya kan, tapi yang jelas terlihat tuh ada nama Bea Cukai Bengkulu. In collaboration with. Iya, ya kan? Boleh juga. Gitu. Atau tadi bilang apa? Drama tadi jadi drama bisa juga tuh kita bikin short movie acting jarak jauh kayak kita keren juga ya kolaborasi belum ada yang pernah bikin kayaknya di sini tag apa mungkin kita bisa jadi yang pertama kayaknya untuk scriptwriter-nya mungkin Kak Cine jelas sutradara merangkap segala-galanya sutradara merangkap kru gitu jadi ya kita tunggu nih Kak Cine, kira-kira dari sisi kehumasan kantor kita nih kita bisa collab apa nih, ya kan? Gitu. Dan kita bisa ketemu lagi Kak Cine. Emang Bang Yoga diajak? Oh ya, sorry. Saya magang masih di sini. Host magang. Oh iya. Aduh. Kak Cine mungkin sudah ada kegiatan lain, aktivitas lain yang menunggu. Terima kasih kita sudah diizinkan mengganggu waktunya. Terima kasih banyak telah mengundang saya. Nanti formalitasnya akan menyusul. Nah, jadi nanti kita siapkan dan nanti kita akan kirimkan ke kantornya Kak Cine. Terima kasih sekali lagi udah berkenan kita. Terima kasih. Undang kita ajak ngobrol. Boleh tipsnya bahkan sampai rahasia banget itu. Konten-konten udah bukan rahasia dong. Udah diomongin, udah kita bahas. Udah diomongin, udah bukan rahasia. Juga. Sekarang bagaimana caranya kita memulai jadi TikTok? Jadi TikTok. Memulai punya akun TikTok. Punya konten dulu, Bang. Punya konten dulu. Siap. Supaya kita bisa collab sama Kak Cine. Oh iya, keren juga collab sama Cine. Iya kan? Tiba-tiba Yoga udah di FYP. Pansos dong lu sama Kak Cine gitu kan. Biar cepet naiknya gitu. Iya, gampang ya. Boleh juga. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, Kak Cine.
juga. Iya. Kita ngopi asik, kita tutup ngopi asik kolaborasi dengan kantor Dumai, kita tutup sampai di sini. Ngobrol penuh inspirasi dan informasi menarik dengan jargon dong ya. Iya. Ngopi asik. Jangan lupa ngopi hari ini.